Hai semuanya, selamat datang di channel Kepo Film. Di video kali ini, Mimin membuat alur cerita Modao Zushi part kedua. Selamat menyaksikan. Pada part sebelumnya, Lanzan membawa Wuxian kembali ke Gusulan. Kemudian, cerita berpindah ke masa lalu di saat Wuxian belajar di Gusulan, dan setan air menghantui danau. Part ini, dimulai saat Lan Shichen membawa para murid kultivator ke kota Cai untuk menyelidiki tentang setan air. Lanzan bertanya, kenapa Wuxian juga ikut, dan Shichen mengatakan Jiang Chen, dan Wuxian tahu lebih banyak tentang setan air, daripada hanya main-main. Di sisi lain, setelah makan, Wuxian pergi menggunakan perahunya, dan tidak sengaja menabrak perahu Zixuan. Mereka sempat terlihat akan berkelahi tapi Huaisang menengahi. Tiba-tiba datang setan air, dan menyerang mereka. Setan air berniat menuju ke darat tapi berhasil diusir menggunakan mantra. Untuk menyelidikinya, mereka pergi menuju Danau Biling. Dalam perjalanan, Shichen memberitahu info yang dia dapat, bahwa mayat-mayat itu bukan penduduk lokal. Wuxian merasa aneh karena, setan air biasanya, akan mendiami tempat di mana mereka tenggelam. Sesampainya di danau, saat mereka melihat-lihat keadaan danau, tiba-tiba Wuxian melihat, batas air di perahu Lanzan lebih dalam dari yang lain. Seolah-olah ada lebih dari 2 orang di perahu itu. Wuxian curiga dan langsung membalikan perahu Lanzan. Dan benar saja, saat perahu terbalik, setan air menempel di bawah perahu itu, dan kemudian mereka dimusnahkan. Tak berapa lama kemudian, mereka kembali diserang. Para kultivator menggunakan pedang mereka untuk melawan makhluk itu, dan Lanzan sempat kagum dengan pedang Wuxian. Wuxian memberi nama pedangnya Subidian atau dalam bahasa Indonesia bernama Terserah. Dan sempat dikritik Lanzan karena membiarkan orang lain memanggil nama pedangnya sesuka mereka, tapi Wuxian menjelaskan nama pedangnya memang Terserah atau Subidian. Kemudian makhluk itu kembali menyerang lagi, dan mereka sadar yang menyerang mereka bukan lagi setan air, tapi energi jahat yang membentuk abis atau jurang air. Abis merupakan semacam pusaran air yang besar. Shichen menyadari abis itu sangat berbahaya, dan sudah di luar kemampuan mereka. Mereka akhirnya memutuskan menyelamatkan murid-murid lain yang terjebak. Wuxian menyelamatkan salah satu murid bernama Suse, tapi makhluk itu berhasil menjerat kakinya dan menariknya ke air. Saat Wuxian tenggelam, dia mengingat teorinya tentang menarik energi jahat, dan menggunakannya. Saat dia mencoba menarik energi itu, tiba-tiba Lanzan menariknya keluar dari dalam air. Dan mereka hanya menyegel makhluk itu di Danau Biling, dan menunggu para tetua kembali dari konferensi kultivator. Danau Biling sebelumnya tidak pernah ada abis, karena itu mereka curiga ada orang yang sengaja mengirimnya. Kemudian Lanzan bertanya kepada Shichen, apakah ada tempat yang bermasalah dengan abis belakangan ini? Shichen tidak menjawab, dan hanya memandang ke arah matahari. Dan mereka semua paham, yang dimaksudnya adalah klan Qishanwen. Dan mereka tidak bisa berbuat banyak, karena klan Wen merupakan klan besar, dan banyak klan kultivasi yang bergabung dengan mereka. Saat mereka kembali ke kota Cai, seorang gadis memberikan lokuat kepada Wuxian sebagai ucapan terima kasih, dan mereka saling menggoda. Wuxian meminta gadis itu untuk menggoda Lanzan tapi diabaikan Lanzan. Pada suatu malam Lanzan sedang membaca, dan dia tidak sengaja melihat Wuxian, yang menyelinap membawa anggur di tengah hujan. Lanzan mencegatnya, dan menyuruh untuk menerima hukuman, karena telah melanggar peraturan. Karena Wuxian tidak mau, Lanzan menyerangnya. Mereka akhirnya bertarung, dan Wuxian sengaja membuat Lanzan terjatuh di luar pagar pembatas klan Gusulan. Kemudian Wuxian mencoba negosiasi, mengatakan Lanzan sekarang juga melanggar peraturan, karena keluar pada jam malam. Dan dia tidak akan memberitahu siapapun, karena sama-sama melanggar peraturan. Tapi ternyata tidak berhasil, mereka berdua sama-sama dihukum, mereka menerima 50 pukulan. Setelah selesai dihukum, Wuxian ditemani Jian Cheng dan Huaisang kembali. Mereka melihat Lan Qiren sudah kembali dari konferensi, dan sedang berbicara berdua dengan Shichen, tentang seorang yang bernama Su Xingyuan.
Kemudian mereka memutuskan untuk menguping. Lan Qiren meminta Si Chen memberitahu Lan Zhan untuk menyelidiki keinginan terakhir mayat-mayat hidup, karena Lan Zhan memiliki keahlian dalam berkomunikasi dengan roh. Saat Lan Qiren pergi, dan Si Chen yang mengetahui tempat persembunyian mereka, meminta mereka keluar dan memberitahu Wuxian, sumber mata air dingin, di gusulan untuk menyembuhkan luka lebih cepat. Wuxian akhirnya pergi ke sumber mata air itu, dan melihat Lan Zhan yang sedang berendam. Wuxian juga ikut terjun ke dalam air. Lan Zhan awalnya kaget, tapi Wuxian menjelaskan, Si Chen yang memberitahunya tempat itu. Saat mereka berendam, Wuxian terus mengganggu Lan Zhan, dan mengajaknya berbicara, namun diabaikan Lan Zhan. Kemudian Wuxian keluar dari air, dan memakai baju Lan Zhan, dan mengatakan Lan Zhan mempunyai tubuh yang bagus, membuat telinga Lan Zhan memerah. Saat sedang menggoda Lan Zhan, mereka mendengar suara teriakan mayat-mayat hidup, yang dibawa pulang Lan Qiren. Mereka menduga mayat hidup itu kabur. Mereka memutuskan untuk berpencar. Tiba-tiba Lan Zhan diserang mayat hidup, dan kemudian dia melawannya. Jiang Cheng dan salah satu murid yang membawa Kukin, dan memberikannya kepada Lan Zhan. Dengan sekali petikan mayat-mayat itu musnah. Di sisi lain, Wuxian juga dikejar oleh mayat-mayat itu. Dia mencoba untuk melawan mereka, tapi tidak berhasil karena Wuxian tidak membawa pedangnya. Saat Wuxian menghindari mereka dengan memanjat pohon, justru pohon itu dirobohkan oleh mayat-mayat itu, dan jatuh hampir menimpa Wuxian. Kemudian dia kembali dikejar, dia kabur sambil memegang kelinci yang ditemukannya. Saat akan diserang, Wuxian mengangkat tangan ke arah mayat hidup itu, dan tanpa sadar menyerap energi jahat iblis itu. Dan tiba-tiba, sesuatu seperti terbuka di dalam dirinya, dan api berkobar membuat dadanya sakit. Kemudian Jiang Cheng datang, dan memberikan pedang kepadanya. Jiang Cheng juga menyadari, ada sesuatu yang salah dengan Wuxian. Kemudian terdengar suara Kukin, yang memusnahkan mayat-mayat hidup itu. Saat melihat Wuxian, Lan Zhan juga mencurigai sesuatu, tapi kemudian pandangannya dihalangi Jiang Cheng, yang mengucapkan terima kasih. Setelah Lan Zhan pergi, Jiang Cheng memarahi Wuxian, karena sudah keluar jalur, dengan menyerap energi jahat, dan Wuxian mengatakan tidak akan mengulanginya. Kemudian muncul kelinci dari dalam baju Wuxian. Saat paginya tiba, Wuxian memberi hadiah, 2 ekor kelinci kepada Lan Zhan, kelinci yang dia selamatkan semalam, dan seekor lagi dia tangkap. Awalnya Lan Zhan menolak, tapi setelah Wuxian mengatakan, akan memberikannya kepada orang lain untuk dipanggang, akhirnya Lan Zhan setuju untuk menerimanya. Pada suatu hari Lan Qiren sedang mengisahkan tentang asal-usul klan Gusulan. Pendirinya adalah Lan An, yang memiliki bakat dalam bermusik, terutama Kukin dan seruling. Dia memutuskan untuk berkultivasi dan dia bertemu dengan pasangan kultivasinya di Gusu. Setelah pasangannya meninggal, dia kembali ke kuil tempat dia dilahirkan. Salah satu murid dari klan Lan Lingjin, penasaran dengan pasangan kultivasi Lan An, dan menanyakan gadis paling cantik, menurut Zixuan di klan kultivator. Tapi justru murid lainnya, mengatakan bahwa, Zixuan sudah mempunyai tunangan. Zixuan meminta mereka, berhenti membicarakan tentang tunangannya. Wuxian yang mendengar pembicaraan mereka, bertanya kekurangan yang dimiliki kakak seperguruannya, yang membuat Zixuan tidak menyukainya. Dan Zixuan memintanya, untuk menanyakan sendiri, kepada kakak seperguruannya. Karena merasa tersinggung, akhirnya mereka berkelahi. Pada suatu hari, ketua klan Yu Menjiang, Tiang Fengmian datang, untuk menjemput Wuxian, diakibatkan oleh perkelahian sebelumnya. Dia terlihat ramah kepada Wuxian, tapi justru mengabaikan Jiang Cheng, yang merupakan anaknya sendiri. Pada akhirnya, mereka kembali ke Yunmeng, dan dijemput Jiang Yanli. Wuxian sangat merindukan kakak seperguruannya, dan memberikannya hadiah. Mereka terlihat akrab, dan saling bercanda. Kemudian mereka sama-sama menuju ke tempat latihan klan Yu Menjiang. Terlihat Nyonya Yu Ziyuan, yang sedang melatih murid-murid dengan tegas, sambil memainkan zidian di jarinya. Saat melihat kedatangan anaknya Yanli, raut wajahnya melembut, tapi wajahnya berubah kesal saat melihat Wuxian. Pada saat Wuxian memberinya hormat, Nyonya Yu justru mengabaikannya.
Kemudian Ketua Jiang menegur istrinya, agar tidak terlalu keras kepada murid-murid. Tapi justru Nyonya Yu memarahinya, menyalahkannya yang terlalu memanjakan murid-murid. Dan menyinggung Wuxian, yang membuat ulah di gusulan. Kemudian Yanli menenangkan Nyonya Yu, dan Nyonya Yu meninggalkan tempat itu. Pada malam harinya, terlihat Nyonya Yu sedang minum, dan dihampiri Ketua Jiang. Dan Ketua Jiang memberi hadiah kepada Nyonya Yu. Kemudian Ketua Jiang membahas pembatalan pertungan Yanli dan Zixuan, yang diputuskan oleh Ketua Jiang dan Ketua Jin dari klan Lan Lingjing. Nyonya Yu tidak terima, karena yang membuat perjodohan Nyonya Yu dan ibunya Zixuan. Tapi Ketua Jiang tidak ingin memaksa mereka yang tidak saling mencintai. Dan Nyonya Yu mulai menyalahkan Wuxian, yang menyebabkan pembatalan pertunangan. Kemudian Nyonya Yu pergi, meninggalkan Ketua Jiang. Dan tanpa mereka sadari, Wuxian mendengar perdebatan mereka. Wuxian pergi menghampiri Yanli, dan meminta maaf. Tapi justru Yanli sama sekali tidak menyalahkannya. Dan Yanli juga tahu pasti ada sesuatu, yang dikatakan Zixuan, membuat Wuxian tersinggung dan akhirnya mereka bertengkar. Yanli pun mengatakan, dia ingin mencari cinta sejatinya. Hari berganti. 1 tahun kemudian, terlihat Wuxian sedang menangkap ayam di hutan. Saat melewati dermaga, dia melihat kedatangan Jiang Cheng menggunakan perahu. Wuxian berpura-pura tenggelam, dan mengejutkan Jiang Cheng, sampai terjatuh saat dia tiba-tiba berdiri. Kemudian mereka membahas tentang konferensi kultivator, dan perlombaan di dalamnya, yang diadakan di klan Qishanwen, Buyetian Cheng atau Kota Tanpa Malam. Teman-teman semuanya, ini adalah part kedua dari film Modao Zushi yang Mimin rangkum. Nantikan part-part selanjutnya. Apabila ada saran, kritik, dan ingin Mimin membuat alur cerita film lainnya boleh komen di bawah. Jangan lupa like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.